Ibu, Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam, puji Tuhan kita bisa jumpa lagi di sore hari ini. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan sesuai dengan Almanak GKE edisi hari ini tanggal 17 Mei 2024 dari kitab Ayub bab 37 ayat 1 sampai dengan 13 yang dengan perikop sebagai berikut. Kemuliaan Allah di alam semesta. Ayat yang saya ambil sebagai renungan yaitu ayat yang ke-13, ayat 13, satu ayat saja, yang bunyinya demikian. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Sedangkan tema yang saya angkat ialah berbahagia kita memahami dan menikmati kemuliaan Allah di alam semesta hidup kita. Ibu, Bapak, saudaraku yang terkasih, jika Allah melakukan tujuannya, karyanya sangat mengagumkan. Kadang perbuatan-perbuatan besarnya tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ia membuatnya tercapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih mesra. Isi buminya termasuk juga untuk manusia ciptaannya yang dikasihinya, untuk saudara dan saya. Ada kalanya pentung itu perlu untuk kebaikan kita. Jadi apabila kita memahami tujuan Allah, kita tak perlu galau atau gentar, tetapi kita harus terus-menerus berbenah diri setiap saat. Sekali lagi, ada kalanya pentung itu perlu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagia bila kita memahami kehendaknya. Kita akan menikmati kemuliaan Allah di alam semesta hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita yang harus kita lakukan agar kita bahagia. Selanjutnya Allah yang menyempurnakan. Apa itu? Yaitu 4 hal. Pertama, di setiap saat kita harus melakukan ini. Setiap saat, setiap hari. Pertama, percaya dan yakin. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu punya tujuan baik kepada kita dan isi bumi ini. Penuh kasih mesra, kasih setia. Yang kedua, bersyukur dan berserah. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, apa saja anugerah Allah. Dan berserah, artinya seperti doa Bapa kami itu, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi, di dalam hidup kami, seperti di surga. Jadilah kehendak-mu, jadi bukan kehendak kami, tapi kita serahkan kepada Allah. Jadilah kehendak-mu. Jadi bersyukur dan berserah. Ketiga, mohon penyertaannya. Sekecil apapun, kalau disertai Allah, diberkati, akan menjadi besar dan jadi berkat. Jadi kita harus berbahagia apabila Allah itu menyertai hidup kita. Kita akan bahagia. Seperti yang saya katakan tadi, sekecil apapun pekerjaan kita, jika ada penyertaan Allah, pasti menjadi besar dan jadi berkat. Yang berikutnya, nomor keempat, mohon kekuatan dan hikmat. Kalau apapun beratnya beban kita, masalah kita, kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan, selalu dapat kita lalui dengan sukacita. Apa itu? Apa penyakit? Apa itu beban berat? Kesulitan? Apa saja, jika kita dapat kekuatan dari Allah, kita akan kuat melewatinya dengan sukacita. Kekuatan dan hikmat. Hikmat juga sangat kita perlukan. Kalau kita memiliki hikmat, kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dan pilihan yang tepat. Dan memiliki sikap hati melalui tutur kata dan tingkah laku yang tepat, yang berkenan di hadapan Allah maupun manusia. Terakhir, kita mohon berkat. Setiap hari, apa yang kita lakukan, apa saja, kita senantiasa mohon berkatnya. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengabulkan. Sebab Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 7, begini bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Apa enggak luar biasa janji Tuhan ini? Tapi syaratnya jika kamu dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja. Apa yang kita minta? 4 hal ini saja kita minta. Segalanya kita akan memperolehnya. Kita akan berbahagia. Kalau kita meminta dengan sungguh setiap saat, setiap hari, sesuai dengan janjinya. Mintalah apa yang kau kehendaki. Dengan sungguh-sungguh engkau akan mendapatkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkesempatan bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati
dan menyempurnakan. Karena kami percaya sekecil apapun, jika penyertaan Tuhan dan berkat akan menjadi besar dan jadi berkat bagi kami dan banyak orang. Tuhan, kami rindu memiliki sikap hati yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami, dan jadilah kehendak-Mu. Mohon tuntun langkah hidup kami, agar tetap berjalan dalam kebenaran. Sungguh Tuhan, kekuatan daripada-Mu membuat kami bisa kuat melewati kesulitan dan kesusahan dengan sukacita. Terakhir, kami mohon hikmat, dan Tuhan, hikmat dari Tuhan agar kami dapat membedakan yang baik dan buruk, dan sehingga kami dapat mengambil keputusan dan pilihan yang tepat dan memiliki sikap hati dengan tutur kata dan tingkah laku yang berkenan di hadapan Allah dan manusia. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan, dan kami percaya Roh Kudus akan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.